Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, anak-anak Bapak yang luar biasa. eh, Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Indahnya Salat Tarawih dan Tadarus Al-Quran. Anak-anak Bapak yang luar biasa, apa sih salat tarawih itu? Apa bedanya dengan salat-salat sunnah lainnya? Salat tarawih ialah salat malam yang sangat dianjurkan, dikerjakan pada malam sesudah salat isya sampai waktu fajar. Boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah, khusus di bulan Ramadan. Dari konsep ini, ada beberapa hal yang dapat membedakan salat tarawih dengan salat lainnya, terutama salat yang hukumnya sunnah. Yang pertama, salat tarawih itu dikerjakan di waktu malam. Jadi tidak sah kalau salat tarawih dikerjakan di siang hari. Yang kedua, salat malam itu dikerjakan sesudah salat isya. Berarti jika dikerjakan sesudah salat maghrib, maka juga tidak sah. Dan apakah sah salat tarawih itu dikerjakan pada tengah malam? Misalnya jam 1, jam 2, jam 3, atau setelah sahur? Sangat boleh. Karena waktu pelaksanaan salat tarawih ini adalah lama, yaitu setelah salat isya dan sampai salat subuh atau waktunya fajar. Salat tarawih yang ketiga adalah dapat dilaksanakan baik sendiri maupun bersama orang lain atau berjamaah. Yang keempat, salat tarawih ini adalah khusus hanya di bulan Ramadan. Dan jika kalian melaksanakan salat tarawih di bulan-bulan yang lain, seperti bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Rajab, maka salat tarawihnya tidak sah. Sebab berdasarkan konsep salat tarawih ini, salat tarawih hanya dilaksanakan di malam-malam bulan Ramadan. Anak-anak Bapak yang luar biasa, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Secara umum, praktek salat berjamaah, khususnya kita di Indonesia, ada dua cara. Yang pertama, ada yang mengerjakan salat tarawih dengan bilangan rakaatnya 8. Ada juga yang lain mengerjakan salat tarawih dengan bilangan rakaatnya 20. Pertanyaannya, mana di antara dua ini yang benar? Jawabannya adalah keduanya sama-sama benar. Apa alasannya? Salat tarawih dengan bilangan rakaatnya 8 itu pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, salat tarawih dikerjakan sama seperti salat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi pada waktu itu mengerjakan 8 rakaat, di mana setiap 2 rakaat 1 kali salam. Setelah selesai salat tarawih, Nabi kemudian melanjutkan dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Kemudian cara yang kedua, salat tarawih dengan bilangan rakaatnya 20. Ini merupakan praktek salat yang dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Salat tarawih yang dikerjakan pada waktu itu sebanyak 20 rakaat. Sama dengan apa yang dilakukan Nabi, setiap 2 rakaat 1 kali salam. Lalu setelah salat tarawih, Khalifah Umar juga menambahnya dengan salat witir 3 rakaat. Anak-anak Bapak yang luar biasa. Adapun tata cara pelaksanaan salat tarawih sebenarnya sama dengan salat-salat sunnah lainnya, yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun yang membedakan salat tarawih dengan salat-salat sunnah lainnya adalah terletak pada niatnya, di mana lafaz salat sunat tarawih adalah usalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini niat jika seseorang menjadi makmum. Jika seseorang salatnya sendirian, maka niatnya adalah usalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adapun jika seseorang menjadi imam salat sunat tarawih, maka niatnya adalah usalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan salat sunat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala jika dia sendirian, menjadi makmum karena Allah Ta'ala jika dia berada di belakang imam, menjadi imam karena Allah Ta'ala jika dia menjadi imam. Jadi lafaz niat dan niatnya tergantung daripada posisi seseorang dalam pelaksanaan salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap 2 rakaat 1 kali salam. Sembahyang lagi 2 rakaat 1 kali salam sampai selesai. Adapun surah yang biasa terutama bagi kita umat Muslim Indonesia setelah membaca surah Al-Fatihah adalah surah-surah pendek antara surah At-Takatsur sampai surah Al-Lahab. Boleh saja kita menggunakan surah Al-Fil, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, namun umumnya kaum muslimin Indonesia biasanya surah-surah dari At-Takatsur sampai Al-Lahab secara berurutan. Kemudian untuk rakaat yang kedua biasanya juga dibaca surah-surah pendek, antara lain surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau surah Al-Qadar. Biasanya surah ini dibaca dari malam ke-16 Ramadan sampai akhir Ramadan, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anak Bapak yang luar biasa, selanjutnya adalah keutamaan pelaksanaan salat tarawih atau manfaat apa saja yang dapat diperoleh seseorang
yang melaksanakan salat tarawih. Keutamaan yang pertama adalah menjadikan seseorang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, salat tarawih ada salat sunnah yang khusus hanya ada di bulan Ramadan. Ketika dia melaksanakan salat tarawih, tentu ibadah salatnya semakin banyak, sehingga ketaatan dia kepada Allah melalui pelaksanaan salat-salat sunnah juga semakin bertambah. Keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah, terutama salat tarawih di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang mendirikan atau melaksanakan ibadah salat khususnya di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah seseorang yang melaksanakan salat tarawih, maka pahala ibadahnya ditulis seperti dia salat satu malam penuh. Keutamaan salat tarawih yang keempat adalah dapat mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Pelaksanaan salat tarawih, terutama secara berjamaah di musalla dan di masjid, menjadi sarana yang pas dalam menjalin dan mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Kemudian keutamaan salat tarawih yang kelima adalah dapat menyehatkan badan. Seseorang yang melaksanakan salat tarawih tentu dia akan banyak bergerak dengan banyak gerakan seperti ruku', iktidal, sujud, kemudian salam berdiri lagi, tentu membuat otot-ototnya semakin lebih fleksibel, akhirnya menjadikan tubuhnya semakin sehat. Keutamaan sholat tarawih yang keenam adalah menjadikan hati tenang dan bahagia. Sebab sholat tarawih adalah suatu ibadah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dalam kondisi tersebut hatinya akan menjadi tenang dan bahagia. Anak-anak Bapak yang luar biasa, sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan, khususnya nanti di bulan Ramadan dan umumnya di kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.